warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Kita bertemu lagi di pelajaran akidah akhlak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh kalian. Siapa yang lain? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Majid kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuri'uka fala tansa illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Nas'aluka Ya man huwa Allahul azim. himla Indonesia Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Jaga dan Antik ya? Ya, tidak masuk ya. Sakit atau izin? Izin. Yang kalau misalnya ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Kalau ada izin, dengan urusannya semoga dimudahkan dan dilancarkan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca suratul Al-Fatihah dikhususkan kepada para korban gempa yang ada di Cianjur, Garut, dan Sukabumi bagian selatan ya. Dibacakan suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
kita Allah terima, dan pahalanya untuk mereka-mereka yang sedang terkena musibah, mereka diberikan hati yang lapang. Dan bagi korban yang telah wafat, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Dan untuk para korban yang terluka, mudah-mudahan disehatkan seperti sedia kala. Amin. Ibu akan menyampaikan materi Al-Qawi dan Al-Qayyum, yaitu dengan judul mengenal sifat Allah Al-Asma Al-Husna. Di mana sifat Allah Al-Asma Al-Husna ini ada berapa? 99. Di antara yang 99 ini ada nama Allah, yaitu Al-Qawi dan Al-Qayyum. Kenapa kita harus belajar Al-Qawi dan Al-Qayyum? Atau mengapa kita harus belajar sifat Allah Al-Asma Al-Husna? Satu, karena pendidikan akidah akhlak itu berdasar kepada ajaran Islam. Ajaran Islam berdasar pada Al-Quran. Al-Quran berdasar pada wahyu Allah, di mana Allah ini zat maha pencipta. Dengan adanya zat pencipta, kita harus mengenalnya. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan cara mengenal sifat. Ya, tidak bisa seperti kita mengobrol dengan teman, tetapi zat. Maka ada perantara, Allah menurunkan wahyu atau perintah-perintahnya melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul. Nah, untuk mengenal sifat Allah ini kita sudah belajar dari mulai kelas 1, ya. Dari mulai sifat Allah yang pertama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, selanjutnya, ya. Nah, semua sifat Allah itu mengandung arti. Seperti Ar-Rahman, Maha Penyayang. Penyayang kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya, bukan hanya umat Islam, tetapi semua makhluk yang ada di alam semesta ini Allah sayangi, sekalipun mereka bukan orang Islam, karena semua makhluk yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah yang Allah turunkan melalui Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi pertamanya adalah penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari Nabi Adam dan Siti Hawa inilah lahir putra-putri Nabi Adam dan Siti Hawa ke dunia ini, hingga menyebar ke seluruh dunia. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Amerika, ada yang ke Indonesia menyebar. Makanya berbeda-beda wajahnya, kulitnya, sesuai dengan kondisi tempatnya, ya. Jadi, untuk mengenal sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum, kita harus mengingat kembali Al-Asma Al-Husna, nama-nama baik Allah. Punya sifat yang 99. Di dalam sifatnya ini terkandung makna yang sangat besar, di mana Allah mempunyai sifat ini, sekaligus kita harus mengikuti, nurutan, ngejiplak sifat Allah ini, ya. Hari ini kita akan belajar Al-Qawi dan Al-Qayyum. Al-Qawi. Nah, untuk apa kita mempelajari Al-Qawi dan Al-Qayyum? Untuk mengenal Allah sehingga bisa meneladaninya dan menerapkannya pada diri kita. Nah, ini pengertian sifat Al-Asma Al-Husna Al-Qawi. Al-Qawi artinya apa? Maha Iya, maha kuat lagi maha kuasa. Di mana pembahasan Allah tentang Al-Qawi ini, yang maha kuat lagi maha perkasa, sekaligus pemilik arti, pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan. Maha kuat lagi maha perkasa tidak cukup. Allah itu selain maha kuat dan maha perkasa, juga Allah tidak pernah memiliki kelemahan, warna abadi, ya, tidak akan pernah lemah. Nah,
terdapat dalam surat Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti akan menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Di situ ada Qawiyyun Aziz, ya. Ada kalimat al-qawi, kuat, ya. Kuat dan lagi Maha Perkasa. Dalam surat Al-Mujadalah terdapat bahasan tentang al-qawi. Lalu dalam surat apa lagi? Dalam surat Al-Anfal ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaru bi ayatillahi fa'adahum wa bidunubihim innallaha qawiyyun sadidul iqab. Ada kalimat qawiyyun lagi, ya. Yang artinya mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha keras siksanya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang Allah itu Maha Kuat dan lagi Maha Perkasa, Maha pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan. Maka kita harus mempercayainya, mengimaninya bahwa Allah itu mempunyai sifat apa? Al-Qawi, Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Berdasar apa dalilnya? Tadi Al-Quran Al-Mujadalah ayat 21 dan Al-Anfal ayat 52. Ya, untuk itu kita harus memahami itu, memahami arti Al-Qawi dan Al-Qayyum. Oh, Allah punya sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum. Oh, Allah mempunyai sifat Al-Qawi yang Maha Kuat, Maha Perkasa, tidak mempunyai kelemahan sedikit pun. Kalau aku menjadi orang yang harus meneladani Allah, berarti aku harus menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat secara apa? Fisik dan mental. Fisik dan mental, iya, fisiknya harus kuat. Entah mulai, entah mege, ya. Baru nyusul ibunya bawa air 1 ember, capek. Nah, itu berarti tidak kuat. Berarti kalian tidak meneladani sifat Allah atau perkasa. Perkasa pembackup kata kuat. Jadi perkasa, gagah gitu ya. Oh kan iya, mah badannya kecil begini misalnya. Si Reja teh ya. Berarti bukan masalah kecilnya, ya. Kuat itu. Ingat Nabi Daud. Nabi Daud itu kecil, kurus kecil katanya. Dari menurut sejarah. Bisa mengalahkan raja apa? Raja Jalut. Ya. Raja Jalut itu tinggi besar, Barijo, kalau zaman sekarang raksasa. Dengan apa Nabi Daud mengalahkannya? Hanya dengan sebuah ketapel pakai batu dijepretkan kena matanya, langsung kena. Kok bisa mengalahkan? Karena tenaga Nabi Daud kuat, ya. Karena kenapa Nabi Daud kuat? Karena dia sering berlatih di kebunnya ayahnya, ya. Tetapi pada dasarnya kekuatan Nabi Daud diberikan oleh Allah. Walaupun misalnya kita berlatih, kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan kuat. Tetapi Allah pasti mengizinkan. Kalau misalnya Allah Maha Kuat, kalian mau mengikuti sifat Allah Maha Kuat, Allah pasti mengizinkan. Dan Allah akan meridhoi untuk hal-hal yang baik. Berarti kalau kita kuat, kita harus apa? Kalau kita kuat, kita harus apa? Mau apa? Membantu orang lain, menolong orang lain. Menolong siapa? Menolong orang tua, menolong orang yang kesusahan, lemah. Itu dia Al-Qawi. Al-Qawi ayat itu artinya apa? Nuraifa artinya Al-Qawi Maha Perkasa. Hajril, selain Maha Perkasa apa? Maha Kuat. Allah itu mempunyai sifat Maha Kuat dan Maha Perkasa. Akan menemui kelemahan tidak, Reja? Tidak, karena Allah itu mempunyai kekuatan yang abadi, ya. Yang kedua, surat Al-Qayyum. Surat Al-Qayyum, sifat Al-Qayyum yang artinya Maha mandiri atau Maha berdiri sendiri. Maha mandiri itu seperti apa sih? Kalau di rumah, Maha mandiri itu seperti apa?
Kalau nyuci sepatunya ku mamahna, beresin tempat tidur ku ayahna, terus nyapu ku tetehna. Dianya hanya diam aja, berarti tidak mandiri. Mandiri itu melakukan segala sesuatu oleh sendiri. Nah, kalau kalian mempunyai sifat itu berarti kalian sudah mengimani, meneladani sifat Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum, sifat Allah Al-Qayyum disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang Allah itu maha kuat dan lagi maha perkasa, maha pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan. Maka kita harus mempercayainya, mengimaninya, bahwa Allah itu mempunyai sifat apa? Al-Qawi, maha kuat lagi maha perkasa. Berdasar apa dalilnya? Tadi Al-Quran Al-Mujadalah ayat 21 dan Al-Anfal ayat 52. Ya, untuk itu kita harus memahami itu. Ya, kalau misalnya sekarang sudah belajar nih, pas sudah belajar nilainya tidak bagus, jelek, ya, jangan nangis, tetapi belajarlah lagi. Itu artinya kuat. Buat apa itu? Buat mental. Mentalnya berarti kuat. Oh, nilainya jelek, harus belajar lagi besok. Itu artinya maha kuat. Buat mentalnya. Atau jatuh, jangan langsung nangis, tapi langsung bangun, berdiri. Yang lukanya dibersihkan, ya, dikasih obat. Maka itu adalah cerminan anak yang kuat. Kuat apanya? Fisiknya atau tubuhnya. Jadi kalian harus meneladani sifat Allah kedua-duanya secara fisik dan mental. Fisik teh tubuh, mental teh ini bagian. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ibu. Ya, Elsa. Bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum? Oh, cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum di tempat bermain. Ketika bermain, misalnya sedang bermain nih, ada temannya yang jatuh, ya, ada yang jatuh, harus kita tolong. Berarti sudah mengenal sifat Al-Qayyum. Kalau orang yang menolong yang jatuh itu kan berarti lemah, yang menolong berarti kuat. Kalau kita menolong yang lemah, berarti kita sudah meneladani sifat Al-Qayyum. Ya. Jadi kalau orang yang menolong orang lain itu bisa masuk dua-duanya karena dia maha kuat sekaligus bermanfaat untuk orang lain. Artinya kalian di situ pilih mana yang masuk Al-Qawi, checklist Al-Qawi, mana yang Al-Qayyum, checklist Al-Qayyum. Sudah semua? Sudah. Sekarang boleh dikumpulkan. Berarti cukup selesai hingga saat ini. Nanti ada materi kedua, yaitu tentang bukti dan contoh Al-Qawi dan Al-Qayyum. Lalu ketiga tentang hikmah Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, belajar hari ini kita sudah mengenal Allah yang bersifat apa? Al-Qawi dan Al-Qayyum. Apa arti Al-Qawi? Sedangkan Al-Qayyum? Iya, maha mandiri yang atau maha berdiri. Jadi dengan mengenal sifat ini apa? Kalian harus apa? Harus kuat dan mandiri. Ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Dok. Ustaz Fuad, Dok.
depan gerak. Gerak. Juleha.